Berat bro. Susah bro. Nah, tidak apa-apa. Sejam setengah begini nih. Nggak bertinggal lah, kalau tinggal gosong. CI adalah daging asap khas Nusa Tenggara Timur yang semakin dikenal di berbagai kota besar. Nama CI berasal dari bahasa lokal yang artinya daging yang diiris tipis. Proses pengasapan ini memberikan cita rasa smoky yang meresap sempurna ke dalam daging, menciptakan aroma khas yang menggugah selera. Di Nusa Tenggara Timur, hidangan CI sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Menariknya, kini CI hadir dengan berbagai variasi yang menambah selera. Tak hanya dari daging sapi, kini ada juga CI yang menggunakan daging ayam, ikan lele, hingga daging bebek yang menggiurkan. Nyam-nyam! Salah satu produsen yang menghadirkan berbagai olahan daging asap ini berada di Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan perjalanan panjang untuk bikin ayam, bebek, pokoknya yang diasap-asap dimulai dari sini. Nih, taruh mana? Belakang bang? Dalam sekali proses memasak, tempat ini bisa mengolah ratusan kilogram daging, mulai dari daging sapi, daging bebek, daging ayam, hingga ikan lele. Semua diasap dengan teknik yang sama seperti di Nusa Tenggara Timur. Hari ini, ada sekitar 100 ekor ayam dan 75 ekor bebek yang siap disulap menjadi hidangan lezat. Siap. Sudah bersih. Kinclong, kinclong. Mantap. Olahraga pagi-pagi. Setiap ekor ayam maupun bebek dipotong menjadi 4 bagian besar, lalu diproses dengan cara pengasapan tradisional. Bang, kenapa sih harus dikeset begini bang, dikasih luka begini? Bumbunya meresap sampai dalam. Bumbu Panggungnya. bumbu panggang bumbu marinasinya ya. Biasanya, di Nusa Tenggara Timur, marinasi CI cukup menggunakan garam atau lada saja untuk mempertahankan cita rasa asli daging. Namun seiring perkembangan zaman, banyak variasi bumbu yang bisa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih kaya. Beberapa di antaranya adalah bawang putih, daun kesambi, penyedap rasa, dan juga serai. Lanjut, daging sapi. Ada alasan khusus mengapa daging sapi untuk CI dipotong memanjang sebelum dimarinasi. Potongan memanjang ini memungkinkan bumbu meresap lebih sempurna ke dalam serat daging. Selain itu, potongan panjang juga membuat proses pengasapan menjadi lebih merata, menghasilkan tekstur yang empuk dan rasa yang lebih kaya. Sambil menunggu bumbu untuk marinasi menyerap sempurna, kita siapkan olahan lain yang tak kalah favorit, yaitu ayam suwir kecombrang. Nah ini yang udah dipotong-potong. Saya udah lupa rasanya. Nah, bunga kecombrang. Cepet. Dan ada aroma khas kecombrang. Selanjutnya, kita akan memotong beberapa bumbu dapur lainnya. Ada cabai rawit merah, cabai keriting, cabai hijau atau rawit, bawang merah, bawang putih, daun bawang, hingga sayur kol. Tak terasa, hampir 2 jam telah berlalu. Ini artinya saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Proses memasak dengan teknik pengasapan. Cara pengasapan tradisional biasanya menggunakan metode menggantung daging. Namun karena memasak dalam skala yang lebih besar, tempat ini modifikasi sedikit caranya. Cara masak ini tuh samakah dengan yang Iya, di NTT memang banyak yang masak kayak gitu. dengan Ngasapnya bakar gitu. Meskipun cara penyusunannya berbeda, cita rasa asapnya tetap terjaga kok. Lanjut, waktunya naik ke alat pengasapan. Kayu bakar layaknya bumbu rahasia dalam proses pengasapan. Setiap jenis kayu punya karakteristik aroma yang berbeda. Tapi kalau biasanya di tempat abang pakai kayu apa kita? Kalau di tempat kita, di NTT itu ada kayu khusus, namanya kesambi. Terus yang kayunya menyerupai
asap dari kesambi itu biasa pakai kayu apa, Bang? Jadi kebanyakan ya kayu kayak mangga, kayu jenis pohon-pohon buah gitu. Proses pengasapan dimulai dengan menyalakan api. Tapi kenapa harus ditutup begini, Bang? Iya, asapnya, jadi panasnya juga ngumpul di dalam. Menurut Heri, selain mudah didapatkan di perkotaan, kayu bekas buah umumnya memiliki aroma yang lebih lembut dan halus dibandingkan jenis kayu bakar lainnya. Aroma inilah yang kemudian memberikan cita rasa yang lebih lembut dan tidak terlalu kuat pada daging yang diasap. Tidak apa-apa. Awan. Memang kalau ketemu asap. Oh, sirkulasi. Oh, jadi nggak ngumpul. Iya, dari bawah naik muter di dalam. Baru keluar. 1 jam telah berlalu. Karena sumber asap dan api terkonsentrasi di satu titik, beberapa kali kita harus memutar daging agar matang merata. Penting untuk memastikan setiap bagian daging mendapatkan paparan api dan asap yang sama. Besar kecilnya api sangat krusial dalam proses pengasapan. Api yang terlalu besar dapat menyebabkan daging cepat gosong di bagian luar, sementara bagian dalamnya belum matang sempurna. Sebaliknya, api yang terlalu kecil akan memperlambat proses pengasapan dan membuat daging menjadi kering. Ya masuk akal sih kalau ntar dia kegedean di satu titik, gosong di satu bagian. 1,5 jam berlalu, kita oles bumbu yuk. Ya ditambah lagi bumbu. Biar Meresap, tapi kan kebetulan bumbunya kan waktu kita ambil dagingnya, bumbunya masih ada ya. Dioles lagi biar lebih mantap. biar lebih mantap. Oke. Agar semua bagian daging matang merata, kita perlu membalik daging secara berkala. Dengan cara ini, bagian atas dan bawah daging akan mendapatkan panas yang sama. Proses ini dilakukan secara berulang selama kurang lebih 6 jam. Pada jam kelima, daging akan diperiksa satu persatu untuk memastikan apakah ada bagian yang sudah matang terlebih dahulu, terutama di bagian bawah. Yang belum matang itu yang mana berarti? Yang kayak gini belum masih agak putih. Ini ya ciri-ciri belum matang ya? Ya, Kalau ini sudah? ya merah. Ini yang sudah matang, sudah berwarna Warna agak kemerah-merahan. agak kemerah-merahan. Jika daging ayam dan bebek sudah matang, tinggal digoreng hingga kering untuk menciptakan cita rasa renyah pada bagian kulitnya. Sementara itu, daging sapi sebaiknya dipresto agar lebih empuk. Dan perjalanan memasak kita kali ini hampir selesai. Masih ingat bunga kecombrang yang sudah kita iris tipis tadi? Nah, sekarang saatnya kita tumis. Pertama-tama, tumis bawang merah hingga harum. Lalu tambahkan cabai rawit keriting dan cabai hijau sesuai selera. Setelah itu, masukkan bunga kecombrang yang harum. Dan tambahkan suiran ayam serta bumbu-bumbu seperti garam, penyedap rasa, dan juga lada putih. Udah pas belum rasanya? Sudah. Sesuai standar ya? Ya. Rasa smoky dari ayamnya memang nggak hilang sama sekali, masih kerasa banget. Bedanya ini ada rasa kayak apa ya? Kayak sepet-sepet gitu nggak sih? Kecombrang khas ya? Ya, ciri khas kecombrang kalau ini, Bang. Selanjutnya, kita akan membuat tumis Ini tumis bunga bunga pepaya pepaya yang ya? juga jadi favorit di sini. Resep ini jauh lebih sederhana. Pertama, Oh, wow. tumis terasi hingga harum. Amazing. Kemudian tambahkan bawang merah dan cabai keriting. Terasi bawang. Sabai. Oh, keriting ini mah. Setelah itu, masukkan bunga pepaya dan berikan sentuhan garam serta penyedap rasa. Garam. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Dan voila, Oke. sajian lezat siap untuk dinikmati. Kembang pepaya. Sudah pas? Nah, ini ada pahit-pahitnya ya, Mbak ya. Ada pahit-pahitnya dikit. Ada sedikit sepetnya juga, tapi nggak sesepet yang si tadi apa yang kita masak? Kecombrang. Kecombrang. Wah iya nih, makin ditelan aftertaste-nya makin pahit. Ini kayaknya cocok nih kalau dicampur sama si dagingnya ya. Tempat makan baru ini berhasil mencuri perhatian banyak pengunjung. Dengan konsep yang unik dan harga yang ramah di kantong, tempat ini selalu ramai. Banyak pengunjung yang penasaran dengan cita rasa makanan yang dimasak dengan teknik asap.
Ini first time sih. Ini di luar ekspektasi ya, ini enak banget sih. Smoky banget ininya bebeknya ya. Terinspirasi oleh kekayaan kuliner Indonesia Timur, pemilik tempat makan ini ingin berbagi cita rasa otentik dari daerah tersebut dengan orang lain tanpa perlu jauh-jauh ke sana. Kita tuh sering kulineran gitu loh, jadi kita mau cari sesuatu bisnis yang juga menyediakan sesuatu yang unik gitu kan. Kebetulan partner juga asalnya dari Kupang, jadi dia kan memang udah punya resep gitu ya, asli dari Kupangnya gitu loh. Jadi dibikinlah saya ini, ayam asap ceko ini. Dan ini dia waktu yang saya tunggu-tunggu. Mari makan! Wow. Oke. Saya ngerti kenapa butuh proses berjam-jam. Selain untuk biar dia matang, tapi ini sensasi smoky-nya tuh dapat banget. Nah ini ciri-ciri kalau udah di smoky nih. Warnanya agak-agak memerah begini nih. Bayangkan daging yang juicy dan empuk dibalur bumbu yang meresap sempurna hingga ke bagian paling dalam dan dipadu dengan aroma khas kayu bakar yang menyeruak ketika disantap. Wah, nostalgia ketika saya pernah lagi ada liputan di Nusa Tenggara Timur. Bener-bener seperti ini. Di kunyah pertama sensasi smoky-nya ada dan aftertaste-nya tuh langsung duar, nyegrek, mantep. Mantep banget. Daging sapi, daging bebek, daging ayam, bahkan lele, semuanya memiliki cita rasa yang senada, yaitu sensasi smoky saat disajikan. Alah, Jika ingin semakin nikmat, Anda juga dapat menyantapnya bersama bunga pepaya atau ayam suwir kecombrang. Kombinasi ini akan menambah kelezatan hidangan dan memberikan pengalaman rasa yang tak terlupakan. Tapi kalau buat saya, salah satu yang paling unik dan patut buat dicoba di sini adalah si bebeknya, karena nggak ada bau perangus sama sekali, juicy-nya ada, aroma khas smoky-nya ada. Ini bebek yang berbeda jika dibandingkan dengan bebek-bebek yang biasa saya makan. Wah, ini bebeknya enak nih. Setiap potongan sei adalah hasil perpaduan antara tradisi dan inovasi. Proses marinasi yang sederhana dipadukan teknik pengasapan yang sempurna menjadikan sei bukti nyata bahwa makanan yang tampak sederhana dapat disulap menjadi luar biasa. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Tangerang, Banten. Wah. Wah. Wah.